Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi sekaitan dengan musibah bencana alam, lahar dingin, longsor dan banjir di Sumatera Barat. Untuk perkembangan dari dampak ataupun juga korban sampai malam hari ini tanggal 14 Mei 2024 itu yang meninggal itu sebanyak 58 orang yang tersebar di Kabupaten Agam 21 orang, Kabupaten Padang Pariaman ada 11 orang, kemudian Kabupaten Tanah Datar 22 orang, Kota Padang Panjang 2 orang, dan Kota Padang 2 orang. Sementara yang hilang masih dalam pencarian di Agam itu ada 2 orang, Padang Pariaman ada 10 orang, dan Tanah Datar ada 20 orang. Dan termasuk juga pengungsi sekarang ini di Kabupaten Agam itu lebih kurang ada sebanyak 150 orang. Kemudian di Kabupaten Tanah Datar ada sebanyak 2.500 lebih, ya, dan tersebar di banyak kecamatan di Tanah Datar ataupun juga di Kabupaten Agam. Nah, sementara yang meninggal di Kota Padang itu adalah longsoran yang berakibat terbawanya 2 buah mobil, dan terakhir itu meninggal 2 orang. Dan kemudian longsoran di Kabupaten 50 kota itu menyebabkan terputusnya Payakumbuh Pekanbaru. Tapi alhamdulillah dalam waktu yang relatif pendek itu juga sudah bisa difungsikan, termasuk juga di Malala, ya, dan kemudian juga di Kabupaten Solok. Alhamdulillah dengan kesigapan dari balai dan kemudian juga dari Dinas BMCKTR Provinsi dan juga Dinas BSDA, sehingga longsoran di Malala bisa dirapikan. Demikian juga di Kabupaten Solok, di Sinjolawi, dan kemudian juga di Kelok 9. Nah, termasuk juga malam tadi itu di Kabupaten Solok, ya, di daerah Surian itu juga terjadi longsoran, dan alhamdulillah dalam waktu yang pendek juga sudah bisa dilewati. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada Balai Jalan, kemudian Balai Sungai, dan kemudian Dinas BMCKTR dan Dinas PSDA. Alhamdulillah pada malam hari ini, ya, semenjak pagi tadi, alhamdulillah kita kedatangan Kepala BNPB, Bapak Letnan Jenderal Suharyanto, dan bersama dengan jajaran dari BNPB, kemudian Ibu Profesor Dwi Korita, Kepala BMKG, dan kemudian juga sore ini juga kita kedatangan Panglima Pangdam Bukit Barisan, dan beserta dengan seluruh jajaran, termasuk ada Forkopimda Provinsi Sumatera Barat. Dan alhamdulillah kedatangan beliau ini menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah pusat terhadap kita di Sumatera Barat ketika bencana hadir. Dan alhamdulillah juga beliau juga memberikan bantuan, dukungan, support, ya, bahkan besok itu akan mulai pemasangan jembatan beli di beberapa titik di daerah bencana. Nah, mudah-mudahan insya Allah juga akan memperlancar akses masyarakat. Alhamdulillah juga dari lokasi-lokasi sekarang yang dalam penanganan itu adalah di Lembah Anai, dan karena memang jalur di Lembah Anai ini terputus, sehingga masyarakat yang melewati Lembah Anai dari Padang Panjang ke Padang atau Padang ke Padang Panjang itu diarahkan ke Malala
dan kemudian juga ke Kabupaten Solo. Dan sekarang ini dari Balai Jalan, kemudian Balai Sungai, dan kemudian juga Dinas BMC KTR, kemudian Dinas PSDA BK, dan juga seluruh perangkat-perangkat di Provinsi Sumatera bersinergi, dan tadi siang juga sudah melakukan rapat, dan mudah-mudahan tadi kita juga bertemu dengan Direktur Sungai yang hadir bersama kita. Mudah-mudahan dalam waktu yang beberapa hari ke depan sudah ada pengatasan sehingga jalur dari di Lembah Ana ini bisa dilewati minimal oleh kendaraan pribadi roda 4, dan sehingga juga akan mengurangi kepadatan jalur Padang Malala, Padang Solo. Dan tadi pun kami juga sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk pengaturan, karena kepadatan kendaraan, maka tentu ini juga perlu pengaturan. Dan mudah-mudahan besok juga sudah akan lebih teratur lagi. Nah, kemudian selanjutnya kepada warga masyarakat yang mengungsi, maka kabupaten dan kemudian juga kota sudah memfasilitasi untuk tempat pengungsiannya. Ada di antara mereka yang mengungsi ke rumah keluarga, dan ada yang berada di tempat pengungsian, ada di masjid, sekolah, dan juga beberapa tempat-tempat yang lain. Dan untuk pengungsi ini, maka kita juga dari provinsi telah mendirikan dapur umum ya untuk mengcover. Bahkan juga dari Polda juga sudah membuat dapur umum. Kemudian di kabupaten juga dapur umum, sehingga kita harapkan kebutuhan daripada pengungsi itu akan bisa terpenuhi. Dan selanjutnya juga dari Dinas Kesehatan Provinsi, alhamdulillah juga dari Kementerian Kesehatan juga tadi datang untuk membantu kepada warga masyarakat kita dalam hal pelayanan kesehatan. Nah, mudah-mudahan melalui kerja keras daripada Dinas Kesehatan akan bisa meminimalisir dampak dari kesehatan warga kita nantinya, sehingga mereka akan berada dalam lebih sehat. Dan kemudian juga sekaligus untuk mengantisipasi ya, dan penyakit-penyakit yang muncul, dan kita akan juga dukungan pada obat-obatan. Tadi kementerian juga sudah mensuplai obat, kita provinsi juga suplai obat. Mudah-mudahan dengan dukungan ini semua, maka kesehatan masyarakat terjaga, dan antisipasi terhadap penyakit-penyakit yang mungkin muncul itu akan bisa kita minimalisir. Dan selanjutnya besok kita bersama dengan Kepala BNPB, Forkopimda Provinsi, kemudian Pangdam Bukit Barisan, dan kemudian juga BMKG, kita akan mengunjungi masyarakat. Sekaligus juga akan memberikan bantuan, dan sekaligus juga akan berdialog dengan masyarakat-masyarakat yang terdampak, dan sekaligus juga kita juga akan menjelaskan beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan sehingga masyarakat akan lebih terfasilitasi, terperhatikan, sehingga mereka juga akan terbantu beberapa urusan-urusan yang memang mereka perlukan, termasuk untuk perumahan. Bahkan juga tadi dari Kanwil BPN juga menyampaikan kepada kami juga akan siap untuk membantu dalam rangka untuk pengadaan tanah kalau seandainya nanti akan ada relokasi daripada masyarakat yang terdampak ini. Dan untuk itu kami juga terima kasih kepada para relawan yang ada di lapangan. Kami lihat tadi juga banyak relawan-relawan ya, dari partai juga ada, kemudian juga dari NGO juga ada, banyak. Dan kami juga terima kasih atas ketulusan, keseriusan, dan kami harap dukungan bantuan dari seluruh pihak dalam rangka untuk meringankan beban yang dialami oleh masyarakat kami yang terdampak dari banjir, longsor, dan kemudian lahar dingin ini. Dan insya Allah dalam masa tanggap darurat ini kita pun juga akan merencanakan, akan mengkaji ya, dalam rangka masa rehab rekon nantinya. Nah, sehingga
dalam masa ini juga kita bergerak cepat untuk mempersiapkan rehab rekon, mana hal daerah yang akan kita perbaiki, jembatan yang akan kita rehab, dan kemudian juga tebing-tebing yang longsor kita bisa benahi, dan semuanya, dan termasuk juga perumahan-perumahan masyarakat, dan kemudian juga jalan yang lainnya, jembatan yang lainnya. Maka insya Allah ini akan menjadi agenda pembicaraan kita selanjutnya masa tanggap darurat ini, sehingga dalam waktu yang cepat pun juga rehab rekon akan bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah juga dari Dinas Kesehatan dengan tim tadi juga melakukan trauma healing terhadap masyarakat kita yang terdampak.